Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas aplikasi bawaan dari iPhone, yaitu namanya Safari ya teman-teman. Ya, Safari ini berfungsi untuk browsing. Kalian bisa cari-cari di internet, misalnya kayak Google Chrome sama dengan Mozilla ya, yang umum kita pakai di PC maupun di HP Android ya teman-teman. Ya, kita coba bahas tuntas ini masalah Safari, bagaimana fungsi-fungsi icon di dalamnya. Langsung yang pertama kita masuk lagi ke Safari teman-teman. Kemudian ini fungsi ada AA, kalau Anda tekan lama dia langsung merubah tampilan dari browsing Anda ya teman-teman. Ya. Dia langsung bisa di huruf besar semua, kalian bisa lihat browsing Anda misalnya. Kemudian kalau Anda tekan lembut, kalian bisa mengganti layarnya, misalnya warna ini hitam abu-abu. Kemudian kalian bisa ganti hurufnya, juga ada Times New Roman yang sering dipakai ya. Times New Roman ya, terserahlah, karena ada beberapa pilihan walaupun tidak banyak ya teman-teman ya. Kalau Anda lagi tekan lagi untuk sekali lagi, kalian bisa ada namanya sembunyi bar alat, artinya ini yang di atasnya hilang. Kita coba ya, hilang di atas. Kalau cara kembalikannya, kalian tekan saja yang sudut kanan ya, otomatis barnya yang di atas muncul ya. Ataukah kalian bisa menggunakan situs web desktop ini kayak apa ya, tampilan PC, kayak tampilan notebook atau laptop ya. Itu yang fungsi ini ada ya. Kita kembalikan dulu. Kalian juga bisa, ini 100% tampilannya, kalian bisa mengubahnya ke berapa persen untuk kalau memang masih kecil ya teman-teman. Ya, ini kalau kita ke bawah itu ada untuk backnya ya, ada untuk ya kayak di laptop lah teman-teman. Halaman-halaman berikutnya kalian bisa buka. Kemudian kita masuk ke ini ya, kebagikan. Itu fungsinya kalian bisa salin ini, kalian bisa tekan hold saja kemudian Anda salin ya. Ada juga di bawahnya ini adalah salin, kalian bisa juga mengirimnya. Kemudian ada tambahkan ke daftar bacaan. Kalau Anda tidak sempat baca browsing Anda inginkan, mungkin lagi cepat-cepat atau bagaimana, kalian bisa tambahkan ke daftar baca ya, atau tambahkan penanda sama fungsinya, atau tambahkan ke favorit sama ini temukan halaman. Ketika Anda ingin mencari kata-kata di dalam suatu website, kalian bisa menambahkan halaman untuk melihat kata-kata yang mana ya. Kemudian tambahkan ke layar utama ya, ini tambahkan ke layar utama, dia akan masuk ke layar utama Anda ya teman-teman, atau langsung masuk ke layar sini alamat tersebut, sehingga memudahkan Anda untuk yaitu dipakai kalau Anda tiap hari untuk browsing alamat tersebut. Mendingan Anda tambahkan ke layar utama ya teman-teman, untuk memudahkan Anda untuk browsing tiap hari, tak usah lagi mengetik alamatnya di Safari ya teman-teman, otomatis nanti masuk di Safari. Kemudian kita lanjut di gambar ini ya teman-teman. Gambar ini buku ya, ini ada favorit ya, itu tadi ketika Anda tambahkan di penanda, masuk ke penanda ini atau tambahkan ke favorit, kalian bisa lihat. Kemudian ini daftar bacaan, ada tampilan daftar bacaan, kalian bisa juga tambahkan di sini sehingga Anda bisa membacanya secara offline. Kemudian ini adalah semua browsing yang Anda buka di Safari. Ini kalian bisa bersihkan semua secara manual ya teman-teman. Untuk ini paling di bawah ada bersihkan, kalian bisa bersihkan ya. Semua riwayat kalian browsing itu ada semua di sini ya. Kemudian kita masuk ke ya, gambar kotak-kotak ini ya, dua bertumpuk. Kalau Anda tekan lama,
kalian bisa menghapus tab ya, semua halaman pencarian yang Anda buka. Kalau memang 3 ya 3, kalau memang 1 ya halaman pertama ini aja, kemudian ada tab pribadi, tab baru ya. Kemudian kalau Anda tidak tekan hold, tekan biasa, ini ada pribadi ya teman-teman. Kalau Anda bisa lihat pribadi ini fungsinya sama saja untuk website, membuka halaman baru, cuma dia kalau dibuka tidak masuk ke misalnya ke sini ya, ke riwayat, tidak kelihatan nanti di sini. Namanya juga pribadi, artinya dia privasi ya teman-teman ya. Kalau Anda tekan lagi ini kalau tambah, kalian bisa menambahkan ditambahkan halaman web baru ya, ataukah ya kalian bisa juga memindahkannya kalau memang sudah banyak website yang kalian buka atau halaman pencarian, otomatis kalian juga bisa pindahkan atau geser ke ini untuk menghapusnya ya. Itu aja sih fungsi dari ya. Kemudian di Safari ini yang terakhir teman-teman adalah sekarang bisa download ya teman-teman. Misalnya kita masuk ke download ini, terserahlah apa yang Anda ingin download. Misalnya ya kita masuk ke YouTube dulu ya teman-teman, atau ya kalian download bisa lah kalian, karena akan nanti di sini akan muncul downloadnya. Kalau lebih jelasnya nanti tidak usah saya bahas di sini, Anda bisa lihat di channel saya, ada namanya memaksimalkan Safari, atau ada 2 ya kalau tidak salah. Kalian bisa lihat di channel saya ya teman-teman, di FD Phone In contohnya. Kemudian setelah ini aplikasi sudah saya bahas ini secara singkat. Kemudian ini ada juga ya fungsinya, kalau kita coba landscape kan ya teman-teman. Safari ini dia tampilannya cukup unik ya. Oke. Iya. Ini tampilannya misalnya ini alamat-alamat yang halaman yang buka, kalian bisa menggesernya kemana juga ya teman-teman. Kalian bisa menghapusnya. Iya. Kalian bisa ya. Kalau yang lain di atas sama ya, fungsi yang di atas tadi yang di bawah sama saja ya teman-teman. Cuma ini tampilannya agak beda ya kalau sudah di landscape ya teman-teman. Ya, lebih besar sih kalau di landscape. Kita kembali ya, kita nonaktifkan saja kembali. Kemudian kita masuk di settingan Safari ya teman-teman, karena banyak juga settingan Safari yang perlu Anda ketahui ya. Kita masuk di pengaturan, kita masuk di Safari, mana dia? Oke, ini ya, kita masuk di settingan ininya ya. Kemudian kita mesin pencari itu kalian bisa, kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tergantung teman-teman pilihannya mana. Kemudian mesin pencari itu kalian bisa Google, Yahoo, Bing, dan DuckDuckGo. Saya tidak tahu ini ya. Kalian bisa pakai yang mana saja menurut Anda yang sering Anda pakai. Kemudian ini saran mesin pencari ya, kalian sarankan saya aktifkan. Kemudian pencari situs web cepat ini harus nyala ya teman-teman. Ini dia akan berpengaruh ke sini ya teman-teman, ke cari sini. Jadi kalian harus aktifkan, akan berpengaruh ke layar utama. Kalau saya sudah bahas ini kemarin caranya bagaimana di 15 tips dan trik tersembunyi dari iPhone ya teman-teman. Makanya kalian harus aktifkan ini pencarian situs web cepat. Kemudian yang perlu saja itu ya, ini situs yang sering dikunjungi dan ini aktifkan saja teman-teman. Kemudian ya, ini blokir pop up ya, otomatis kalau aplikasi spam dia akan memberitahukan Anda ya. Makanya kalian harus aktifkan ini blokir pop up ya. Ini cukup kalau Anda masuk situs-situs yang diketahui, ini otomatis kayak ada spam atau apa, otomatis dia akan membantu Anda untuk memblokirnya. Unduhan ya, Safari sudah bisa unduhan. Kemudian Anda masuk ke unduhan ya. Ya, kalian ada bisa pilih di iCloud kalau kalian mengunduh ataukah mendownload ataukah di phone saya. Ya,
Saya sarankan di iPhone saya saja, karena kalau iCloud kan kapasitas penyimpanannya terbatas ya teman-teman. Kemudian kalian bisa aktifkan juga itu tampilan bar tab. Ya, kalau Anda misalnya tadi di sini, kalian masuk di sini ya. Ya, tampilan barnya ini kalian bisa melihat judulnya ya teman-teman. Kalian harus aktifkan itu untuk tampilan barnya ya teman-teman. Ini tutup tab secara otomatis, kalian aktifkan juga ya. Kalian bisa pilih secara manual 1 hari, 1 minggu ya, supaya enggak tab-tab yang lama tidak terbuka, kalian bisa terhapus sendiri ya teman-teman, kalau memang Anda sibuk atau Anda lupa. Kemudian kita masuk lagi ini. Iya, ini yang perlu peringatan situs web palsu, kalian aktifkan. Iya, karena kita tahu di internet kita tidak tahu yang mana yang asli, mana yang tidak untuk alamat situs web. Kemudian ini bersihkan riwayat data dan situs web, kalian bisa juga bersihkan secara di sini. Iya. Kemudian minta situs web desktop ya, nggak usah lagi, ini semua nggak usah. Kemudian ini di bawah ini otomatis simpan offline ya teman-teman. Ya, untuk menghemat pakai data Anda, kalian aktifkan saja ini. Otomatis kalian Anda simpan di daftar bacaan tadi, yang gambar kacamata itu yang tadi saya bilang di awal. Otomatis kalian bisa menyimpannya tanpa menggunakan lagi paket data, sehingga menyimpan otomatis di sini ya teman-teman. Ya, itu aja sih situs secara singkat ya teman-teman untuk Safari ini. Banyak yang mungkin kalau ada saya lewati, silahkan Anda tambah di kolom komentar. Ya, itu saja. Nantikan video saya selanjutnya. Jika Anda suka, bermanfaat, silahkan Anda like, share di teman Anda atau di video sosial Anda. Kalau Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe di channel FD Phone In. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.